Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan, kita masih dipelihara sama Tuhan sebelum kita berbaring tidur pada minggu yang kedua, Senin malam ini, tanggal 8 Januari. Bapak ya, wah waktu itu bercepat. Berarti kita sudah 1 minggu kita hidup di tahun yang baru 2024. Ini semua karena penyertaan Tuhan. Berarti kesimpulannya makin mendekati kedatangan Tuhan. Karena kerinduan kita nanti kalau Tuhan datang dengan segala kemuliaannya, nanti kita baca saudara. Ya, Tuhan akan datang dengan segala kemuliaannya. Tetapi yang menjadi masalah akan terjadi pemisahan Bapak Ibu antara domba-domba dan kambing. Domba masuk di dalam kerajaan surga, tapi amat sangat disesalkan yang kambing saudara. Oh, oleh karena itu mari Bapak Ibu bersama saya adalah menjadi domba-dombanya Tuhan Yesus. Kalau domba Tuhan adalah orang yang nurut, taat kepada firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita dari saat ini kita membangun diri kita menjadi domba-dombanya Tuhan Yesus. Jangan pernah menjadi kambing, tapi menjadi dombanya Kristus. Domba ada gembala, gembala kita Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Kalau bunyi sangkakala ada di dalam buku Tabernakel Glory nomor 246. Amin. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah bunyilah, amin, haleluya. Kalau para tebusannya berkeliling matanya, kalau namaku dipanggil ku ada, amin. Terima kasih Tuhan. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, ku ada. Mari kita pastikan kalau bunyi sangkakala kita dipanggil, nama kita ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, aku ada bersama Yesus, haleluya. Pada hari yang mulia itu semua saleh, bila berteman di dalam tempat yang bermaya, haleluya. Oleh kecintaan Yesus dan anugerah Al-Masih, kalau namaku dipanggil aku ada, amin, haleluya. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, aku ada, amin, haleluya. Harus ku bekerja hingga Tuhan sampai Yesus datang. Harus ku bersaksi dari cintanya, amin, haleluya. Kalau nanti waktu habis, agar yakin aku, kalau namaku dipanggil, aku ada, haleluya.
haleluya. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala aku ada. Terima kasih Tuhan. Dalam Matius 24 ayat 31, dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tuhan Yesus akan datang segala kemuliaannya. Amin, haleluya. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang Ku cintai. Ku sembah Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, sucikan hatiku untuk kami baca firman-Mu sebelum kami berbaring tidur malam hari Bapa. Kami mau seperti 5 gadis yang bijaksana yang menantikan kedatangan Tuhan. Kami membawa pelita dan siap dengan minyak, urapan Roh Kudus dan firman-Mu. Ku simpan dalam hatiku dan ku setia melakukan firman-Mu Bapa. Ampuni segala dosa, segala kesalahan kami Bapa. Tuhan, sucikanlah hidupku, perbaruilah hidupku Bapa, supaya aku menjadi serupa dengan Kristus, sehingga hidupku layak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Bersyukur sama Tuhan. Saya dengan semangat main gitar, semangat menyanyi, semangat melayani pekerjaan Tuhan, semangat memberitakan Injil, semangat melayani pekerjaan Tuhan, sampai nanti berjumpa dengan Bapa di surga. Tuhan Yesus bersama Bapak Ibu persiapkan diri kita menyongsong kedatangan Tuhan. Karena ngeri Bapak Ibu, kata firman Tuhan, nanti akan terjadi pemisahan domba antara domba dan kambing. Mari kita datang kepada Tuhan. Firman Allah tadi katakan Matius 24 ayat 31, dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu, ujung yang langit yang lain. Berarti termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya masuk
di dalam orang-orang pilihan Tuhan yang kita siap sedia. Ini contohnya, malam hari sebelum kita tidur, kita datang kepada Yesus. Besok pagi kita datang kepada Yesus. Tiap hari, setiap saat kita berarti berjaga dan berdoa, menanti kedatangan Bapa kita Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Dan kita proses menantikannya, kita hidup serupa dan Kristus, menyenangkan hati Tuhan Yesus, sehingga punya hubungan fellowship dengan Tuhan. Sehingga nama kita terdaftar dalam kerajaan surga, karena tiap hari, tiap saat kita selalu bergaul karib dengan Tuhan. Wow, senangnya luar biasa. Terbukti nyata Bapak Ibu dipelihara sama Tuhan sampai saat ini, tidak pernah kekurangan apapun. Mari kita mau baca firman Tuhan. Matius 24, Matius 25 saudara. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan. Saja. Ini anak manusia adalah Yesus sendiri. Nanti akan datang dengan segala kemuliaannya bersama malaikat-malaikat. Wah, saudara, sama-sama kita menantikan yang belum pernah kita alami. Melihat kemuliaan Bapa kita Tuhan Yesus. Wah, dahsyat, dahsyat, super dahsyat. Kita merindu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dulu kita adalah kambing-kambing, saudara, tidak mengenalkan Tuhan. Kambing ini orang fasik, tidak mengenal Tuhan. Tapi dipilih sama Tuhan, yang dulu kita kambing, saat ini menjadi domba-dombanya Kristus. Kalau kita menjadi domba Tuhan, mari persyaratan menjadi domba itu ikuti jalan gembala, saudara. Coba semua baca. Yohanes pasal 10 ayat 27 dikatakan, Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Nah ini mereka, kalau jadi domba, ikuti Yesus. Ikuti Yesus, taat kepada firman Tuhan. Mari kita akan menjadi domba. Jangan pernah menjadi kambing. Ya, karena kalau menjadi domba, perhatikan saudara, dipisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-dombanya di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Wah, saudara-saudara, domba kita ada di sebelah kanan Tuhan, tapi kambing-kambing di sebelah kirinya. Apa yang terjadi? Apa perbedaan antara domba dan kambing? Mari kita dengarkan. Yang sebelah kanan itu domba, ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, berarti domba, saudara, ya, berkata kepada kita sebagai domba, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Amin. Bagi kita sebagai domba-dombanya Tuhan, akan terima kerajaan yang telah sudah disediakan oleh Tuhan. Oh, jadi kita sebagai domba yang taat kepada firman Allah, yang melakukan kehendak Bapa di surga, kita disediakan tempat di surga buat selama-lamanya. Terus berikutnya, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bilakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Coba domba-dombanya Tuhan pasti ikuti firman Tuhan, yaitu nomor satu, saya sudah katakan, menjadi serupa dan Kristus memiliki 5 karakter. Yang pertama, memiliki cinta kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Kalau kita cinta kepada Tuhan, mari kita cinta kepada sesama. Buktinya Tuhan katakan, menjadi dombanya Tuhan, ayat 35, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Jadi berbuat cinta kasih. Kita sebagai anak Tuhan harus punya cinta kasih, peduli. Ini suatu bentuk peduli. Beda saudara dengan kambing. Mari kita berikutnya. Ayat 38. Bilakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami menguji engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi berbuat sesuatu. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu,
Selama Bapak Ibu menjadi ikut anak Tuhan Yesus, apa menjadi domba atau kambing? Menjadi domba yaitu penuh peduli, penuh perhatian. Apa yang sudah Bapak Ibu sudah kerjakan, seperti kemarin saya katakan, talenta melayani. Bapak Ibu jangan menjadi jemaat yang pasif. Ayo aktif pelayanan, aktif berbuat sesuatu untuk Tuhan, berbuat sesuatu, berbagi kasih kepada hamba Tuhan, kepada anak Tuhan, kepada siapapun yang Tuhan izinkan, yang Tuhan perkenankan, yaitu berbuat cinta kasih. Yang kedua, memiliki sifat taat, memiliki sifat rendah hati, memiliki sifat cinta kasih, rendah hati. Yang keempat, memiliki cinta kasih, yaitu keempat, memiliki sifat setia. Dan yang kelima, hidup di dalam kebenaran kekudusan Tuhan. Kalau sudah memiliki 5 karakter Kristus, itu layak di hadapan Tuhan sebagai domba-dombanya Tuhan. Tetapi berikutnya, saudara, yang di sebelah kirinya, yaitu kambing. Ayat 41, perhatikan. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, kiri adalah kambing, nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat. Wah, ngeri, saudara. Dikatakan kepada yang kambing sebelah kirinya, itu tidak layak masuk di dalam kerajaan surga. Ngeri, Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari kita mau saja jadi kambing, menjadi domba, bukan menjadi kambing, mohon maaf. Jadi domba-dombanya Tuhan. Kita tidak menjadi kambing, karena menjadi kambing, yaitu ayat 42. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Yang sifat kambing tidak pernah peduli, tidak mau berbuat kasih, tidak pernah berbuah hidupnya. Berikutnya ayat 43. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak merawat aku. Tidak pernah care, saudara. Saya berterima kasih kepada Tuhan, banyak di antara domba-dombanya Tuhan care kepada saya, hamba Tuhan. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang penuh perhatian, yang penuh dengan cinta kasih. Mari, apa yang Bapak bisa kerjakan, yang penting ada perhatian, saling cinta kasih. Jangan cuek, saudara. Jangan menjadi jemaat yang cuek, diam-diam saja seperti kami. Jangan, ini kata Tuhan ya. Ketika aku orang asing, ketika aku telanjang, tidak pernah kasih kepakaian, artinya tidak pernah care, peduli, diam saja, ya, tidak pernah berbuat sesuatu. Tuhan memberikan talenta, seperti Tuhan berikan satu talenta tidak dikembangkan. Minimal kita dikasih Tuhan satu talenta, pelayanan, seperti yang saya katakan tadi, berdoa, berbuat cinta kasih, apapun. Mari, saudara, selagi ada kesempatan, berbuatlah. Jangan sampai menunggu pintu tertutup. Jangan sampai Tuhan berkata, hai engkau di sebelah kiri kambing, tidak layak. Terus berikutnya 44. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari panggilnya ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jadi ini yang jadi kambing, tidak pernah melakukan sesuatu. Ke gereja minta berkat tapi dia diberkati, tidak pernah melakukan. Menjadi orang pelit, diberkati tapi tidak pernah memberkati, tidak pernah do something, ya, nothing. Mari Bapak, takut kita kepada Tuhan. Mari kata firman Tuhan ayat 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat kesesahan yang kekal, tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Bagi orang benar, domba-dombanya Tuhan masuk di dalam hidup yang kekal. Mari bertobat melalui firman Tuhan. Pada malam hari ini kita mau bertobat, kita mau berubah. Mungkin di antara Bapak Ibu saat ini menjadi kambing, mohon maaf. Tapi kata firman Tuhan, mari kita menjadi domba-dombanya Tuhan. Lakukan sesuatu, ikuti firman Tuhan. Kata firman Tuhan, katakan tadi, menjadi dombanya Tuhan. Dimanapun aku berada, mengikut aku. Artinya taat, menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga nanti kalau sangkala berbunyi, nama kita ada bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, aku ada. Kita pastikan menjadi dombanya Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau namaku dipanggil, aku ada bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita semua melalui firman Tuhan malam hari ini, kita minta ampun sama Tuhan. Selagi kesempatan masih ada, berubah. Kita akan menjadi domba-dombanya Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Serupa dengan Kristus. Orang yang serupa dengan Kristus adalah menjadi dombanya Tuhan. Ikuti firman Tuhan, menjadi pelaku firman, berbuat cinta kasih, dan kita mau taat dan hidup di dalam kerendahan hati, dan kita mau setia, dan kita hidup di dalam kekudusan kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan semua memberkati kita semua. Immanuel. Haleluya.